Cuk, wah aus ya. Lu mau beli minum nggak? Boleh nih, mau minum apa? Starbucks itu gimana? Kebetulan lagi ada menu limited sama promo nih, buy one get one. Lu mau gak? Starbucks? Nggak dulu deh kayaknya. Loh, emang Starbucks ada apa? Jadi 2 bulan lalu, Starbucks tuh kena kasus karena ada manajer toko Starbucks yang melaporkan 2 pria berkulit hitam ke polisi. Kalau mereka nggak melanggar hukum apapun. Masa sih? Oh, gua nggak pernah denger. Nah, katanya sih pihak Starbucks udah berdamai dengan kedua pria tadi. Mereka bahkan sampai menawarkan untuk memberikan beasiswa kuliah ke mereka. Oh, kalau gitu masalahnya udah selesai dong. Ternyata minggu lalu, Starbucks itu malah memecat manajer regional yang nggak terlibat sama sekali dengan kasus ini. Si mantan manajer ini malah ngeklaim kalau dia tuh dipecat oleh Starbucks karena dia berkulit putih. Oh, gitu ya. Halo, selamat pagi Pak James. Selamat siang, Bu Shannon, silakan duduk. Jadi ada keperluan apa ya Pak memanggil saya kemari? Jadi saya ingin membahas kasus yang terjadi di salah satu kafe kita di Philadelphia. Ibu sebagai manajer yang bertanggung jawab di sana. Oh, kasus ini lagi Pak. Bukankah kita sudah membahasnya berkali-kali? Saya tahu Ibu Shannon, saya hanya ingin mengetahui fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, apa yang ingin Bapak ketahui? Pada April 2018, seorang manajer toko kita di Philadelphia melaporkan 2 pria berkulit hitam bernama Ransom Nelson dan Dante Robinson kepada polisi karena mereka ditolak akses ke toilet dan sebagai akibatnya mereka tidak mau pergi dari toko kita. Apakah benar itu, Ibu Shannon? Iya benar Pak, kronologinya seperti yang Bapak katakan. Manajer toko melarang kedua pria itu untuk pergi ke toilet karena mereka berdua tidak memesan apa-apa. Lalu kedua pria itu tidak ingin keluar toko. Apakah itu benar, Ibu Shannon? Ya, setidaknya itulah yang saya lihat di laporan yang dikirimkan kepada saya. Baiklah, waktu itu saya menyuruh Anda untuk memecat salah satu seorang manajer yang bernama Pak Kylie. Apakah saya benar, Ibu Shannon? Ya, benar Pak. Lalu, apakah Anda sudah menjalankan perintah tersebut? Sampai sekarang saya belum pernah mendengar kabar Pak Kylie sudah dipecat atau belum. Maaf Pak, saya belum melaksanakan perintah tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Pak Kyle tidak ada kaitannya dengan kasus ini Pak James. Dia dari awal memang tidak terlibat karena yang melaporkan 2 pria berkulit hitam tersebut adalah manajer yang lain. Lagi pula, mengapa alasan pemecatan Pak Kyle adalah tindakan diskriminatif terhadap pelanggan berdasarkan ras? Ini tidak masuk akal. Baiklah Ibu Shannon, ya memang seperti yang tidak melakukan perintah apa yang saya berikan. Mau gimana lagi, saya tidak punya pilihan banyak. Sepertinya saya harus memecat Anda karena Anda tidak menaati perintah dari organisasi. Hah? Maksud Bapak apa? Pak, tunggu Pak. Mau kemana Pak? Informasi masih siap kerja. Pada akhirnya, Bu Shannon memutuskan untuk menuntut Starbucks atas pemecatan yang dianggap tidak adil dan bertujuan mengkambing hitamkan dirinya. Kini kita memasuki sesi wawancara antara Shannon, Phillips, dan perwakilan Starbucks, Albert, yang diwakili oleh pengacara. Terima kasih telah hadir Pak James. Saya ingin menjelaskan bahwa pemecatan saya tidak adil dan berasal dari diskriminasi rasial. Kami percaya bahwa keputusan pemecatan Anda berdasarkan ketidakpatuhan terhadap instruksi manajemen terkait insiden di Philadelphia. Sebentar, Pak. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menegaskan bahwa klien saya, Shannon, tidak terlibat dalam insiden tersebut. Nah, jadi saya berpikir bahwa pemecatan ini tampaknya lebih merupakan tindakan yang defensif daripada tindakan yang adil. Benar sekali, saya tidak terlibat dalam keputusan untuk melaporkan kedua pria itu. Mengapa saya yang harus menanggung konsekuensinya? Manajemen perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan komitmen terhadap kebijakan perusahaan. Namun, tindakan tersebut justru menempatkan Shannon sebagai kambing hitam. Apakah Starbucks tidak mempertimbangkan fakta bahwa pemecatan ini bisa merusak reputasi dan moral karyawan lainnya? Kami memahami kekhawatiran itu.
tetapi kami juga harus bertindak cepat untuk menjaga integrasi perusahaan. Tindakan cepat tidak boleh mengorbankan keadilan. Kami akan membuktikan bahwa keputusan ini tidak hanya salah secara etika, tetapi juga melanggar hak-hak karyawan. Saya ingin agar semua orang tahu bahwa saya berjuang untuk keadilan, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk semua karyawan yang mungkin menghadapi situasi yang serupa. Kami tidak ada maksud untuk mendiskreditkan Anda, Shannon. Namun keputusan manajemen adalah untuk melindungi citra perusahaan. Melindungi citra perusahaan seharusnya tidak berarti mengorbankan individu yang tidak bersalah. Kami akan membawa kasus ini ke pengadilan jika perlu. Jadi saya sekarang bersama Pak Matiaci. Pak Matiaci, bagaimana perasaan Anda setelah memenangkan gugatan ini? Saya sangat bersyukur dan ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan di tempat kerja. Nah, kasus ini menyoroti isu diskriminasi yang seringkali tidak terlihat. Meskipun undang-undang anti diskriminasi melindungi minoritas, keputusan juri di sini menunjukkan bahwa semua ras dilindungi dari perlakuan diskriminatif. Phillips said that she had nothing to do with the arrests at 18 Spruce in April 2018, but she... Oke, baik. Bagaimana pesan Bu Shannon pada saat menangkan gugatan ini? Perusahaan perlu memahami bahwa tindakan mereka harus konsisten dengan nilai-nilai etika. Dalam hal ini, Starbucks berusaha menunjukkan respon terhadap insiden rasial dan memecat karyawan kulit putih yang tidak terlibat, yang justru menciptakan ketidakadilan baru. Tindakan itu bukan hanya tidak adil bagi Bu Shannon, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketakutan dan ketidakadilan bagi karyawan lainnya. Selain itu, perusahaan harus melakukan pelatihan dan media secara berkelanjutan dan tidak hanya sebagai respon terhadap krisis. Penutupan 8.000 toko untuk pelatihan adalah langkah positif, tapi harus ada komitmen jangka panjang untuk menciptakan budaya inklusif. Bagaimana Anda melihat dampak kasus ini terhadap kebijakan perusahaan di masa depan? Nah, kasus ini menjadi pengingat bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan mereka. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan mereka tidak hanya adil di atas kertas, tapi juga dalam praktiknya. Saya berharap perusahaan lain belajar dari pengalaman Bu Shannon dan memperhatikan kesejahteraan semua karyawan tanpa memandang ras. Well, a manager in that area got fired afterwards, and she now claims it was because she was white. And the jury has just found in her favour and ordered Starbucks to pay her more than $25 million. Today, a meeting to make a statement by Starbucks CEO, Mayor and Scandal police found two men arrested inside as soon as they left. Many are calling the coffee house company a racial They were wrongfully arrested. A staged sit-in at Starbucks this afternoon. All you mean is meeting here with the mayor. We tried to ask the CEO of Starbucks where two black men were arrested as they were waiting for Frank. Protests continue. Now the CEO of the Seattle-based coffee house has flown into Philadelphia. This afternoon he walked inside City Hall. Anything you want to say to the Starbucks customers here in Philadelphia? The head of the company, a lot of the people protesting are people of this community. They really would like this long wall of silence may further upset those already outraged. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Matiaci. Saya berharap pandangan yang berharga ini dapat memberi pelajaran penting tentang etika bisnis dan keadilan di tempat kerja. Terima kasih penonton, selamat tinggal.